Sebelum berkendara dengan kendaraan roda 4, pengemudi wajib mengecek kondisi kendaraannya guna menjaga keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Ada 3 tahap prosedur dalam melakukan pengecekan kendaraan roda 4, yaitu bagian luar, meliputi bagian bemper depan dan bemper belakang, guna untuk memastikan apakah ada bermasalah atau tidak. Bagian kaca belakang, kaca pintu samping, kaca spion, dan kaca bagian depan, guna untuk memastikan keadaan kaca tidak ada retak atau pecah. Bagian ban kendaraan, meliputi pemeriksaan tekanan angin, guna untuk mengetahui apakah kondisi ban masih layak digunakan atau tidak. Jangan lupa mengecek bagian baut roda, guna untuk memastikan apakah masih dalam kondisi kencang atau sudah kendor. Bagian wiper mobil, periksalah apakah karet wiper masih dalam kondisi baik atau tidak. Bagian mesin, meliputi pengecekan air radiator, air wiper, dan air aki. Lalu pengecekan minyak power steering, minyak rem, dan kopling. Kontrol juga kondisi oli mesin kendaraan. Masuk ke dalam kendaraan dan cek kondisi di dalam kendaraan atau kabin. Pertama, bagian gas, rem, dan kopling bila kendaraan manual diperiksa dengan cara menginjak berulang kali pada setiap pedalnya. Kedua, pastikan persneling dapat berfungsi dengan baik. Ketiga, pemeriksaan fungsi rem tangan. Keempat, spion dalam, pastikan posisinya sudah sesuai. Kelima, periksa juga tombol-tombol atau indikator. Pastikan lampu indikator normal, serta semua fungsi indikator berfungsi dengan baik. Lalu, pemeriksaan lampu sen, lampu utama, maupun lampu kedip atau lampu dim. Pastikan semuanya menyala dengan sempurna. Sebelum memulai berkendara, calon pengemudi harus mengatur posisi duduknya. Posisi duduk yang baik dan nyaman pada saat berkendara akan membuat pengemudi dapat mengendalikan kendaraan dengan baik dan benar. Posisikan jangkauan tangan dengan kemudi atau setir tidak terlalu dekat, rapat, ataupun juga tidak terlalu jauh. Kemudian, pasang seat belt. Atur kenyamanan serta tinggi rendahnya seat belt. Pastikan seatbelt terpasang dengan baik, dan jangan lupa pastikan keamanan seatbelt dengan cara menghentakkan seatbelt. Kemudian, hidupkan kendaraan. Saat ingin mulai berjalan, hidupkan lampu sen kanan terlebih dahulu, atau sinyal pemberi isyarat pada saat akan bergerak jalan. Lalu, masukkan persneling. Jika kendaraan manual, masukkan persneling terendah saat mulai bergerak jalan. Pastikan pengemudi melakukan konfirmasi keselamatan dengan menengok pada kaca spion kanan. Saat mengendarai kendaraan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, perhatikan akselerasi kendaraan. Pastikan akselerasi kendaraan pada posisi yang normal, demi kenyamanan saat berkendara. Kedua, scanning atau memperhatikan selalu keadaan sekitar. Sebagai pengemudi kendaraan, wajib hukumnya untuk selalu memastikan keadaan sekitar dalam kondisi aman. Ketiga, selalu mengecek spion samping dan tengah. Sama halnya dengan scanning keadaan. Pengecekan spion secara berkala juga bertujuan untuk memastikan kondisi kendaraan dalam posisi yang aman. Keempat, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak dengan kendaraan yang lain. Umumnya, jaga jarak aman kendaraan satu dengan yang lainnya adalah selama 3 detik. Kelima, patuhi selalu lajur berkendara dan tetap selalu memperhatikan batas kecepatan kendaraan. Keenam, biasakan untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Ketujuh, beristirahatlah bila kondisi badan terasa lelah. Pada dasarnya, endurance dalam berkendara itu adalah 4 jam. Lakukan refresh atau beristirahat paling tidak selama 10 menit ke depan. Lanjutkan berkendara apabila kondisi sudah mulai fit. Dan jangan lupa untuk selalu membiasakan diri dengan memberi isyarat lampu sen kanan saat akan mulai berkendara. Saat sudah selesai berkendara, parkirkan kendaraan. Perhatikan posisi parkir kendaraan. Pastikan kendaraan terparkir pada tempat yang tersedia dan dalam kondisi aman.
Lalu, saat keluar dari kendaraan, kuncilah pintu kendaraan dan pastikan pintu kendaraan sudah terkunci rapat dan aman. Jangan lupa untuk selalu tetap mengikuti prosedur kesehatan COVID-19. Halo, perkenalkan, nama saya Wahyu Denwal, instruktur safety driving dari Indonesia Safety Driving Center Korlantas Polri. Di sini kami akan memperkenalkan tentang makna serta fungsi marka jalan maupun rambu lalu lintas yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah dasar hukum, di mana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 12 sampai dengan 26 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 sampai 62 Tahun 1993. Di sini ada pengertian jalan, marka jalan. Suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas jalan yang meliputi peralatan atau tanda garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya. Di sini mempunyai fungsi adalah untuk mengarahkan arus lalu lintas yang membatasi daerah kepentingan lalu lintas itu sendiri. Next. Ya, di sini adalah warna, jenis, dan fungsi marka jalan. Di mana ada 5 jenis marka jalan sesuai fungsinya. Yang pertama adalah marka membujur, yang kedua marka melintang, yang ketiga marka serong, yang keempat marka lambang, dan yang kelima adalah marka lainnya. Bisa kita lanjut, next. Oke, di sini adalah garis putus-putus dan garis penerus. Fungsinya apa? Begitu ada garis putus-putus dan garis penerus, di sini kita tidak boleh melintasi garis penerus tersebut. Namun dari garis putus-putus itu kita bisa melintasi garis penerus dan kembali lagi ke arahnya. Di sini adalah marka membujur putus-putus. Fungsinya adalah mengarahkan lalu lintas. Yang kedua, meringatkan ada marka di depan, dan ketiga membatasi lajur atau jalur jalan yang ada. Di sini seperti terlihat pada gambar 1, 2, dan 3. Oke, next. Ya, ini adalah marka serong, yaitu garis utuh yang berarti daerah di mana marka itu dibuat dilarang untuk dilintasi kendaraan kecuali kendaraan petugas atau instansi yang berwenang, yaitu 3 fungsi. Di sini adalah pemberitahuan awal, akhir, pemisah jalan mengarah lalu lintas. Marka serong yang dibatasi dengan garis utuh berarti daerah tidak boleh dimasuki kendaraan. Yang ketiga, marka serong yang dibatasi dengan garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapatkan kepastian keselamatan. Ini contoh marka menyerong. Ini yang satu arah dan ini 2 arah. Di mana garis ini adalah marka menyerong. Ini adalah sebagai chevron atau daerah aman bagi kendaraan yang mengalami darurat. Seperti itu. Jadi ini adalah pembatas, termasuk pembatas dari lajur maupun jalur yang ada. Baik, kita next. Ya, ini adalah marka lambang, di mana bentuknya berupa panah segitiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu lalu lintas yang ada, atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Fungsinya adalah untuk menyatakan tempat pemberhentian bus, menyatakan pemisahan arus lalu lintas sebelum mendekati persimpangan yang tanda lambangnya berbentuk panah. Contoh arah pintu keluar dari jalan tol, sementara dari UKI di tol Jagorawi, adanya di situ, atau di Cibubur di tol Jagorawi. Marka garis berbiku-biku kuning artinya dilarang parkir. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah marka berbiku. Biasanya tidak dilengkapi oleh rambu dilarang parkir, namun begitu ada marka seperti ini berbiku, ini berarti dilarang parkir. Dan marka garis utuh kuning pada bingkai jalan artinya dilarang berhenti atau garis putus-putus di luar bingkai jalan. Contohnya seperti ini. Nah, kalau di sini adalah yellow box, di mana yellow box ini berada di persimpangan jalan, biasanya ada di persimpangan segi perempatan jalan.
di mana di sini adalah untuk mengatur lalu lintas yang ada. Apabila ini terjadi kepadatan, yellow box ini tidak boleh ditempati oleh kendaraan walaupun masih dalam keadaan lampu hijau. Ini untuk mengantisipasi terjadinya crowded pada saat lampu merah pada persimpangan berikutnya menyala atau lampu hijau pada persimpangan berikutnya menyala. Oke, next. Ya, ini adalah alat pemberi isyarat. Ini adalah contoh traffic light atau yang di Indonesia terkenal dengan lampu merah. Ini seperti biasa, namun warna dua lampu ini adalah biasanya diadakan di penyeberangan jalan yang secara manual. Kita akan menyeberang jalan, kita menggunakan lampu seperti ini, ada merah hijau dan merah kuning. Pengertian rambu-rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pemakai jalan. Ya, kita next. Ya, di sini adalah jenis dan fungsi rambu. Yang pertama adalah rambu peringatan. Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan adanya bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan di depannya. Rambu peringatan ditempatkan sekurang-kurangnya pada jarak 50 meter atau pada jarak tertentu sebelum bahaya yang memperhatikan lalu lintas atau cuaca dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris, permukaan jalan, dan kecepatan rencana jalan. Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan atau papan sementara. Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang tulisan hitam. Contoh seperti ini. Oke, ini adalah rambu perintah, di mana digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu perintah ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai. Rambu perintah dapat dilengkapi dengan papan tambahan, warna dasar biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih, serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintahnya. Contoh seperti ini. Selanjutnya adalah rambu petunjuk, di mana digunakan untuk menyatakan petunjuk jurusan jalan, situasi kota, tempat pengaturan, fasilitas, dan lain-lain bagi pemakai jalan. Untuk menyatakan jarak dapat digunakan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri. Contoh seperti ini. Baik, demikian para pengguna lalu lintas jalan yang ada di Indonesia. Ini adalah keterangan tentang kegunaan, makna, serta fungsi untuk marka jalan serta rambu lalu lintas yang ada di Indonesia. Semoga ini bermanfaat untuk keselamatan kita semua dalam perjalanan, baik di jalan umum maupun di jalan-jalan yang pada jalan kompleks sekalipun. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Yeah.